Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Muhammad Amar Primus Firdaus, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada program studi Matematika angkatan tahun 2023 atau sekarang semester 6. Pada video kali ini, aku ingin sedikit berbagi nih kepada teman-teman semua terkait proyek akhir pada mata kuliah Natural Language Processing, di mana pada proyek ini kita akan sedikit mengetahui atau banyak kita mengetahui terkait uh, Natural Language Processing, terutama pada modeling. Di mana judul yang saya teliti yaitu terkait klasifikasi multi-label tweet mengenai isu gaji guru menggunakan TF-IDF dan super vector machine dengan optimisasi grade search CV. Nah, berikut adalah daftar materi yang akan kita diskusikan atau kita sama-sama ketahui mengenai penelitian yang saya lakukan. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Nah, beberapa silam kasus terkait isu guru ini menjadi topik trending di Indonesia, terutama terkait gaji guru, gaji dosen yang masih menjadi problematik. Nah, maka dari itu, di sini saya melakukan penelitian terkait hal tersebut atau isu tersebut. Tetapi fokusnya kita ingin tahu nih terkait modeling yang dilakukan pada natural language processing ini, di mana di sini kita akan menggunakan multi label. Nah, kita ketahui dulu nih apa sih single label atau multi label gitu. Nah, single label itu adalah ya satu label gitu. Jadi dalam suatu tweet itu bisa membahas terkait satu label, atau juga malah dalam satu tweet itu bisa membahas terkait multi label atau pembahasan yang tidak hanya satu hal yang dibahas dalam tweet itu, tapi bisa juga membahas terkait beberapa hal. Nah, di sini ya dijelaskan di PPT bahwasanya satu tweet itu dapat memiliki lebih dari satu label, sehingga diperlukan pendekatan multi-label classification. Nah, contoh tweetnya di sini, gaji guru honorer masih rendah, beban kerja meningkat, dan pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, di sini kita lihat ya, tidak hanya satu label saja yang dibahas pada tweet ini, tetapi membahas terkait kondisi gaji guru yang rendah, terus tentang beban kerja dan status fasilitasnya, dan juga di sini juga masuk pada tuntutan terkait kenaikan kesejahteraan. Oke, selanjutnya rumusan dan tujuan masalah yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu di mana kita akan membangun bagaimana sih cara membangun model multi-label classification menggunakan super vector machine untuk klasifikasi tweet mengenai isu kesejahteraan guru ke dalam lebih dari satu label secara simultan. Nah, tujuannya ini masih selinier ya teman-teman, yaitu mengembangkan model multi-label SVM yang mampu memprediksi beberapa label sekaligus serta mengevaluasi pengaruh pre-processing, post-validation, dan grade search CV terhadap performa model. Nah, sebelum kita melakukan proses-proses yang mendalam nih teman-teman, kita sedikit tahu dulu nih terkait informasi data yang digunakan pada penelitian ini. Nah, disinilah informasi terkait datanya teman-teman. Dari sumbernya ini berasal dari Twitter. Dan topiknya ini mengenai kesejahteraan guru. Jumlah datanya itu sebanyak 2.437 tweet. Jumlah labelnya itu 6 label dan jenis klasifikasi yang akan dilakukan yaitu multi-label classification, di mana label yang akan digunakan itu ada 6 ya teman-teman.
ada beban kerja, status fasilitas, kondisi gaji rendah, kritik kebijakan anggaran, perbandingan profesi negara, tidak relevan, tuntutan kenaikan kesejahteraan. Nah tadi, setiap tweet itu akan memiliki lebih dari satu label gitu. Jadi tidak hanya single label aja, tetapi bisa multi label. Nah, di sini ada keterangan data yang digunakan. Di sini ada ID, ada teks, ada label, dan label multi. Di mana keempat ini menjadi kompartemen utama yang akan kita lakukan. Nah, di sini penjelasan label yang sebelumnya sudah aku jelaskan ya, bahwasanya ada 6 label yang akan kita gunakan. Di sini penjelasan dan makna umumnya bisa teman-teman baca atau di skip dulu nih biar tahu apa sih label di setiap label itu membahas tentang apa aja gitu. Next, berikut adalah distribusi label utama. Ya mungkin di sini kita lihat ya distribusinya ini ya memang tidak seimbang. Nah, tetapi di sini distribusinya terbagi. Distribusi label utamanya terbagi menjadi 6. Ya tadi sesuai dengan label yang akan kita gunakan. Ada kritik kebijakan anggaran di sini memiliki distribusi yang terbesar ya teman-teman, 1020. Sampai yang paling terendah itu perbandingan profesi negara, yaitu sebesar 162. Nah, kalau dalam persentasenya bisa dilihat pada gambar di bawah sebelah kanan ya. Di sini ada persentasenya dari setiap label. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu distribusi untuk label utamanya. Nah, selanjutnya kita tahu dulu nih terkait distribusi multi labelnya. Di mana di sini distribusi multi labelnya terdiri dari 5 ya teman-teman. Ada dari tuntutan kenaikan kesejahteraan yang memiliki distribusi yang paling besar sampai yang terendah yaitu mengenai perbandingan profesi negara. Di mana ini perbedaannya kalau di label utama itu tidak relevan ya. Di sini di label utama ada tidak relevan, kalau di multi label itu tidak ada label tidak relevan. Nah, selanjutnya kita melakukan konversi label multi menjadi representasi biner menggunakan multi label binarizer. Nah, di sini pertama kita menormalisasikan labelnya terlebih dahulu, di mana kita ingin menormalisasikan label multi jika kosong. Nah, jika kosong, nanti kita akan memasukkan label yang kosong itu menjadi tidak relevan. Intinya pada quote ini adalah jika labelnya itu kosong, maka kita akan masukkan bahwasanya ini data ini atau tweet ini ya itu tidak relevan dengan pembahasan yang akan dibahas gitu. Nah, kemudian ini contoh dari normalisasi label yang digunakan. Nah, di sini misalkan di tweet 1 ada tweet 1 di mana label multinya di dalamnya itu membahas terkait beban kerja, status fasilitas, terus ada tuntutan kenaikan kesejahteraan, kondisi gaji rendah. Ini double multi ya teman-teman. Satu tweet bisa masuk ke beberapa label, tidak hanya single label aja. Nah, tetapi ini di tweet 5 nih bisa dilihat bahwasanya di tweet 5 ini ternyata hanya single label aja. Berarti di tweet itu hanya membahas terkait yang di sini ada kondisi gaji rendah. Oke, selanjutnya kita melakukan multi-label binarizer, di mana pada tahap ini kita akan mencari seluruh label unik, di mana jumlah label sebelumnya tadi kan ada 6 ya, di mana nama-nama labelnya terdiri dari beban kerja status fasilitas sampai tuntutan kenaikan kesejahteraan. Kita mengkonversi ke binary multi label menggunakan multi label binarizer, di mana hasil yang didapatkan shape Y-nya itu 2437 dan kolom labelsnya itu ada 6.
Nah, si target Y-nya atau shape Y-nya itu digunakan untuk pelatihan multi-label yang dimana model yang akan kita gunakan itu adalah SVM. Nah, selanjutnya kita melakukan pembuatan representasi biner. Ya, di sini kita lihat ya teman-teman, di mana pada codingan ini kita akan menampilkan beberapa contoh representasi biner yang sebelumnya kan kita sudah buat nih. Nah, kita representasikan juga kita hitung nih distribusi label pada representasi biner ini. Contohnya nih di sini ya teman-teman. Misalkan yang di 0 itu ya, di 0 di bawah beban kerja status fasilitas, itu di sebelah kiri pojok kiri, itu kan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan seterusnya sih sebenarnya. Itu merupakan tweet ya teman-teman. Dimana misalkan 0 itu anggap aja tweet pertama. Oh, di sini tweet pertama ini ternyata membahas terkait beban kerja status fasilitas, kondisi gaji rendah, dan sebagainya. Kemudian tweet dari ke bawahnya juga akan membahas hal-hal terkait. Nah, kalau misalkan lihat dari distribusinya, ternyata tuntutan kenaikan kesejahteraan ini menjadi distribusi yang terbesar ya pada representasi biner ini. Dan yang terakhir juga terkait perbandingan profesi negara. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan konversi, kita melakukan exploratory data analysis, di mana pertama nih kita ingin mencari tahu mengenai jumlah single label dan multi label tweets. Nah, di sini kita lihat bahwasanya single labelnya itu sebesar 642 ya, dan multi labelnya itu sebesar 1795. Kalau kita lihat dalam persentasenya ya 26,3% itu sebagai single label dan 73,7% itu adalah multi label. Kemudian rata-rata per labelnya teman-teman bisa dilihat ya, dari label pertama ya 0 itu kalau dalam data itu 1 ya teman-teman, 0 sampai 5 ini berdasarkan label per tweetnya. Kemudian kombinasi label terbanyak ya teman-teman bisa dilihat di sini kombinasi setiap label, dan kita lihat 10 kombinasi label yang paling sering muncul gitu. Kemudian kita lihat karakteristik dari distribusi labelnya. Kita di sini lihat dari distribusi labelnya banyak yang terkait kenaikan kesejahteraan. Terus ya, kita lihat box plotnya dan proporsi label juga kurva distribusi kumulatif. Oke, sekarang setelah kita melakukan data exploratory data analysis, kita melakukan pre-processing sebelum kita membangun model SVM. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pre-processing? Ya intinya kita melakukan pre-processing ini itu untuk mengurangi noise pada data teks. Kemudian yang kedua, menyeragamkan bentuk kata. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas fitur TF-IDF. Dan yang terakhir yaitu membandingkan pengaruh tingkat pre-processing terhadap performa multi-label SVM. Nah, dalam melakukan pre-processing ini, kita melakukan 3 skenario ya teman-teman. Yang pertama, skenario pertama yaitu minimal cleaning, di mana proses yang dilakukan itu adalah remove extra space, dengan tujuannya itu menjaga teks tetap mendekati data asli dengan pembersihan seminimal mungkin. Kemudian skenario kedua, basic cleaning, yaitu proses yang dilakukan ya remove extra space, normalize length, dan remove stop word. Dan yang terakhir skenario ketiga yaitu full pre-processing, di mana kita akan melakukan remove extra space, normalize length, remove stop word, remove number, remove punctuation, dan stemming, di mana tujuannya itu untuk melakukan normalisasi teks secara lebih lengkap agar representasi fitur menjadi lebih konsisten. Nah, dari ketiga scanner ini, mana sih yang akan kita jadikan pusat utama dalam membuat model SVM? Nah, oke. Alasan memilih 3 skenario tadi, yang pertama skenario 1 itu sebagai baseline dengan
perubahan seminimal mungkin. Kemudian skenario kedua, mengurangi variasi kata tanpa menghilangkan terlalu banyak informasi. Kemudian skenario ketiga, menghasilkan representasi kata yang lebih konsisten melalui normalisasi linguistik. Oke, selanjutnya kita mulai kepada baseline model multi-label SVM dan hasil evaluasi baseline-nya. Di sini ya, baseline multi-label SVM, kita akan menggunakan datasetnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Speed yang akan kita gunakan 80% dan 80% trend dan 20% test. Split mode-nya yaitu stratify split berdasarkan field label sebagai bantuan distribusi besar, dan random state-nya 42. Targetnya adalah label multi 6 label, label encodingnya itu multi-label binaire. Factorizer-nya TF-IDF, model yang kita gunakan one versus less classifier atau linear SVC atau SVM, dan pre-processing-nya yang sebelumnya itu ya kita sudah jelaskan ya. Nah, ini adalah target nih teman-teman. Target yang akan kita ingin capai gitu. Jadi dari penelitian ini kita punya target nih, dan harus seminimal mungkin lebih gitu, lebih dari yang ditargetkan. Nah, kemudian eksperimen cross validation. Oke. Tujuan dari cross validation yaitu mengukur kemampuan generalisasi model, kemudian menguji kestabilan model terhadap pembagian data. Nah, cross validation ini menggunakan multi-label stratified atau key fold sebanyak 5 fold yang agar distribusi label tetap seimbang. Datasetnya ya dari prosesnya itu dari dataset kita bagi menjadi 5 fold 1, 2, 3, 4, 5, dan kita lakukan training dan validation diulang sebanyak 5 kali. Nah, perbandingan hasil cross validation. Nah, kita lihat berdasarkan mean dan standar deviasinya ya. Di sini kita lihat teman-teman, matrix yang kita gunakan itu ada 7 ya, dari exact match sampai sample J-card. Di mana kita lihat ternyata basic cleaning ini menjadi performa terbaik ya pada seluruh matriks evaluasi. Nah, nilai standar deviasinya juga cukup rendah ya, yang menunjukkan bahwasanya ini model basic cleaning ini stabil pada setiap fold-nya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya basic cleaning ini memberikan performa terbaik. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan hal sebelumnya, kita melakukan eksperimen grade search CV dan optimisasi hyperparameter, di mana tujuannya itu untuk mengoptimalkan kombinasi hyperparameter, terus mencari konfigurasi yang memberikan performa terbaik berdasarkan micro advanced score, terus memilih model terbaik yang selanjutnya dievaluasi pada test set. Nah, kemudian parameter yang diuji, TF-IDF-nya ada max feature yaitu 5.000 sampai 15.000, terus min DF-nya 1 sampai 2, max DF-nya 0,75 sampai 0,90, n-gram range-nya itu dari 1,1 sampai 1,3, dan linear SVC-nya itu C-nya itu nilainya 1 sampai 20. Nah, total kombinasi dari parameter yang diuji itu sebesar 216 kombinasi. Oke, di mana konfigurasi Gauss CV-nya itu modelnya yaitu tadi one versus rest plus linear SVC, course validation-nya itu 5 fold multi-label, stratified key fold, terus scoring-nya itu micro F1 score, terus refit-nya itu model terbaik berdasarkan micro F1 score. Nah, parameter terbaik di sini ada komponen dan parameter terbaiknya ada linear SVC dengan C-nya itu sama dengan 10, TF-IDF-nya max feature-nya itu yang 15.000, min DF-nya itu 1, max DF-nya itu 0,8, dan n-gram range yang terbaik yaitu 1,2. Nah, hasil optimasi best score validation score F1 score-nya itu 0,83. 83,96.
diperoleh dari proses cross-CV menggunakan 5-fold multi-label stratified cross-validation, di mana informasi prosesnya itu di sini ada total kombinasinya itu sebesar 216, total trainingnya 1080 fits, dan waktu tuningnya itu 626,97 detik. Oke, perbandingan seluruh eksperimen sekarang. Oke, di sini kita lihat ya teman-teman. Jadi ada perbandingan di mana baseline itu targetnya, target yang harus kita capai itu lebih, itu harus lebih dari target. Kemudian ada eksperimen 1, 2, 3 dan model finalnya. Di sini baseline kita lihat exact match-nya ya tadi ya, kita punya target di mana pada eksperimen 1, 2, dan 3 exact match-nya itu 0,558, ya tidak sampai hanya sampai 50%-an aja ya teman-teman. Timing loss-nya juga itu hanya 10% ya, 10%. Ya, sebenarnya harus dikurang dari 8,5%. Terus micro F1 score-nya juga ini lebih dari ya, malah beberapa eksperimen itu kurang dari 82% gitu. Kemudian micro F1 score-nya juga masih kurang dari 83%. Terus weighted F1 score-nya juga ini masih kurang dari 85% ya. Nah, ini sebagai dimana acuannya ada catatannya ini sebagai pembanding awal. Untuk eksperimen 1, eksperimen 2 itu performa terbaik pada cross validation, terus eksperimen 3 itu stemming tidak meningkatkan performa ya. Terus model finalnya itu ya tadi kita menggunakan basic pre-processing di mana TF-IDF yang kita lakukan itu hasil Grazer CV, di mana SVM-nya itu OVR linear SVC, dari mana hasilnya ini semuanya ini itu capai targetnya. Oke, selanjutnya multi-label confession matrix. Oke, di sini kita lihat hasil Grazer CV dan parameter terbaiknya. Bahwasanya setiap label ini dievaluasi secara independen menggunakan confession matrix ya teman-teman. Secara biner one versus race, di mana memperoleh nilai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif untuk masing-masing label. Di mana kita di sini intinya pada conversion matrix itu ingin melihat label yang benar dan salah. Nah, analisis per label di sini kita lihat untuk tuntutan kenaikan kesejahteraan di label tersebut TP tertinggi itu 235, FN-nya rendah yaitu 22, menunjukkan modal sangat baik mengenal di label ini. Terus tidak relevan itu kesalahan sangat sedikit ya, sehingga menjadi label dengan performa terbaik. Perbandingan profesi negara ini FP-nya itu hanya 4, precision sangat tinggi sehingga prediksi positif sangat akurat. Kemudian label kritik kebijakan anggaran, performa cukup baik namun masih terdapat 43 FN yang menyebabkan rekor belum maksimal. Kemudian kondisi gaji rendah masih terdapat 46 FN sehingga beberapa tweet belum berhasil dikenali secara sebagai kondisi gaji rendah. Kemudian beban kerja status fasilitas memiliki FN tertinggi yaitu 26 dibanding jumlah data positif. Oke, kita lanjut ke error analysis ya teman-teman. Oke, di sini ya. Di sini adalah 10 contoh data yang mengalami error analysis ya teman-teman. Yang intinya misalkan tweet ya, satu tweet ini aturan membahas terkait kondisi gaji rendah, ternyata prediksinya salah gitu. Intinya error analysis yaitu membahas hal tersebut. Nah, analisis penyebab error ini karena beberapa hal ya teman-teman. Ada false negatif, itu disebabkan oleh tweet menggunakan kalimat implisit atau tidak mengandung kata kunci, dan lain sebagainya, dijelaskan pada tabel berikut. Nah, analisis target. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, kita tercapai semua target yang kita dapatkan gitu. Dimana kita kan ada target yang minimum model finalnya. Di sini target finalnya tercapai semua gitu.
Nah, analisis target, ya seluruh target performa yang ditetapkan pada panduan berhasil dicapai. Basic cleaning memberikan performa terbaik pada tahap cross validation. Kemudian Grace RCP berhasil meningkatkan performa model dibandingkan baseline. Terus 5 Hamming loss-nya juga ya sangat rendah ya teman-teman. Juga nilai mikro, makro, dan weighted F1 score-nya juga di atas target. Nah, selanjutnya kita ingin membuat API ini teman-teman, di mana API ini digunakan untuk membuat contoh gitu pada request API. Pertama, intinya dalam API ini kita ingin membuat model yang dilatih diimplementasikan sebagai REST API menggunakan PS API sehingga pengguna dapat mengirimkan sebuah teks dan memperoleh hasil prediksi label secara otomatis. Nah, berikut adalah kode yang digunakan. Nah, cara penggunaannya ya kita running dulu si app.py-nya, kemudian nanti keluar ya seperti yang di gambar kedua, lalu kita jalankan REST API-nya, nanti teman-teman keluar di gambar paling bawah ya teman-teman, nanti tinggal klik aja yang HTTP-nya, nanti keluar seperti ini ya. Nah, kemudian kita misalkan masukkan nih contoh inputnya, nanti keluar nih seperti ini teman-teman. Kita masukkan misalkan kalimatnya kayak gaji guru dan sebagainya, nanti outputnya itu ya akan menyesuaikan dengan labelnya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Bahwasanya penelitian ini berhasil membangun model multi-level classification menggunakan TF-IDF. Nah, berdasarkan hasil cross validation-nya juga skenario basic cleaning ini memberikan performa terbaik. Nah, setelah dilakukan Grace RCP, didapatkan exact match accuracy-nya itu 62,70%, Hamming loss-nya itu 8,30%, micro F1 score-nya itu 86,26%, macro F1 score-nya 85,97%, weighted F1 score-nya 86,10%. Nah, seluruh target performa yang ditetapkan panduan berhasil dicapai sehingga model yang didapatkan mampu melakukan klasifikasi multi-label dengan baik. Oke, karena ya mungkin dalam setiap penelitian pasti memiliki kurangan ya teman-teman, dan kedepannya bisa diperbaiki gitu. Nah, saran dari penelitian ini kita bisa menggunakan model berbasis transformer seperti Indobert atau Indobert Treat agar mampu memahami konteks kalimat lebih baik. Kemudian menambah jumlah data latih dan menyimbangkan distribusi step label untuk meningkatkan performa pada label minoritas. Kemudian yang ketiga, mencoba teknik hyperparameter optimization yang lebih luas, seperti random search atau Bayesian optimization. Terus yang keempat, mengembangkan API menjadi suatu aplikasi berbasis web nih, agar tampaknya ya, itu UI UX-nya itu bagus. Gitu. Kemudian yang terakhir, menambahkan proses pre-processing yang lebih adaptif, seperti normalisasi singkatan dan penanganan emoji dan emoticon. Jadi ya teman-teman bahwasanya ya pre-processing itu ini sangat berpengaruh ya pada hasil model yang didapatkan gitu. Jadi kedepannya teman-teman bisa melakukan pre-processing yang sesuai gitu, dan nantinya itu bisa menjadikan hasil model yang didapatkan juga terbaik gitu, sesuai dengan apa yang mungkin menjadi target teman-teman gitu. Jadi pada intinya ya pada penelitian ini ya kita ingin membahas terkait isu tadi ya mengenai kenaikan gaji guru, yang dimana isu ini sedang hangat-hangatnya gitu di beberapa hari atau di beberapa uh, bulan ini gitu, terkait isu guru. Nah, model yang dihasilkan juga bisa membahas ya, bisa didapatkan terkait pelabelan, gitu, pelabelan yang didapatkan. Ya, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagikan insight kamu terhadap video ini atau penelitian ini juga. Nah, bagi kamu yang ingin mengetahui bagaimana sih aku melakukan hal ini, dapat mengunjungi, dapat melihat pada deskripsi di bagian bawah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bye-bye.